Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah bisa bermuajahah bertatap muka. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhir hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bicara tentang sholat sebagai rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewartakan bahwa amal yang pertama kali dihisab adalah sholat, sehingga tingkat urgennya cukup tinggi di tengah-tengah umat Islam. Bahkan sebagian ulama, semisal Imam Ahmad bin Hanbal, batas seorang muslim dengan orang kafir ada pada sholatnya. Jadi kalau sudah tidak sholat, mau dia meyakini sholat itu tidak wajib atau karena malas, maka dihukumi kafir untuk pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada lunak, tidak sampai pada level kafir kalau indikator tidak sholatnya karena malas, selama dia meyakini bahwa sholat itu adalah wajib. Imam Syafi'i tidak sampai pada kafir. Kalau sebatas fasik, ya. Tapi kalau kemudian dihukumi kafir, tidak. Yang penting tidak meyakini sholat itu tidak wajib. Artinya kalau masih meyakini sholat wajib, tapi malas-malasan, ya fasik sajalah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad, tidak. Kafir. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, karena cukup krusial dan urgen yang namanya ibadah sholat, maka para ulama memberikan banyak penjelasan tentang sholat. Jadi hampir semua kitab fikih, hampir semua kitab hadis pasti memuat bab sholat. Sahih Bukhari ada kitab sholat, ada kitab hadis, bukan kitab fikih. Kemudian nanti pembahasan fikihnya ada di kitab Bulughul Maram, jelas itu urgen membahas tentang sholat. Jadi pada akhirnya para ulama cukup punya konsentrasi besar terhadap praktek ibadah sholat. Rata yang biasa dipakai jadi dalil terkait dengan salat adalah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Saya ingin mencoba flashback ini ke belakang, ke zaman Nabi, bagaimana hadis ini disampaikan dan bagaimana prakteknya. Ketika Nabi bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang jadi subjek siapa? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, yang jadi subjek siapa? Kita. Kalian. Kita. Tergantung namanya dulu ya. Kalau pertanyaan siapakah yang melihat, berarti sahabat. Kalau ditanya siapa subjek yang melihat, berarti yang dimaksud adalah sahabat. Tapi kalau ditanya siapakah subjek yang sholat, maka jawabannya adalah Nabi. Jadi Nabi sholat, sahabat iya. Jadi dua-duanya jadi subjek di waktu yang sama. Hanya Nabi saat itu jadi subjek yang sholat, di waktu yang sama dia jadi objek. Objek penglihatan para sahabat. Kan gitu ya? Kalau kita perjelas, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, berarti para sahabat punya peluang besar untuk berasumsi atau berpendapat terhadap praktek Nabi. Karena yang jadi subjek melihat adalah para sahabat. Saya kasih simulasi.
Waktu saya sholat jadi imam, yang bisa tahu gerakan sholat saya siapa? Yang mana? Yang paling besar atau yang spesifiknya pas Posisi sedekap, siapa yang tahu sedekap saya? Allah. Iya, kalau Allah iya pasti. Tapi kan Allah nggak disuruh sholat, masalahnya. Ya, kalau saya sholat sunnah. Ada satu yang unik, Nabi itu sholat sunnah seringnya di rumah. Artinya yang tahu betul sholat sunnah Nabi tentunya kalangan rumah, istri, anak, itu paling tahu. Sesekali Nabi sholat sunnah di masjid ya, dalam sholat taraweh, sholat malam sesekali, tapi tidak jadi rutinitas. Makanya sholat taraweh Nabi kan tidak full 30 malam di masjid. Itu kan faktanya demikian. Kembali ke pertanyaan, kalau Nabi sedang sholat, kan Nabi itu ngajarin sholat kayak gini, sahabat kumpul, saya mau praktek nih, liatin ya, itu nggak begitu. Silakan cari literatur dalil kapan Nabi sholat sendirian, sahabat ngeliatin, kayak demonstrasi. Sahabat kumpul di Masjid Nabawi, kumpul sahabat. Saya menyontohin gerakan sholat, takbiratul ihram, gini, nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Jadi prakteknya barengan, ya sholat, ya belajar sholat. Nabi sholat, para sahabat melihat kapan para sahabat belajar ketika sholat. Saat Nabi jadi imam. Maka dalam beberapa kasus supaya Nabi kelihatan sama para sahabat, Nabi sholatnya lebih tinggi dibanding sahabat. Nabi itu punya mimbar. Sekaligus ini saya koreksi mana mimbar. Yang sekarang banyak di masjid-masjid, yang di depan itu namanya podium, bukan mimbar. Mimbar itu meja gitu, 3 undak begini. 1, ada lagi 2, ada lagi 3. Nah, itu namanya mimbar. Persis seperti kejuaraan 1, 2, 3. Di mimbar yang paling atas, undakan yang ketiga itu landai dan bisa buat rukuk dan sujud. Sehingga Nabi sering sholat di atas mimbar. Banyak dalil kenapa panggung? Sejenis panggung, tapi kan kalau panggung gede, Pak. Nah, ini memang mimbar khusus diinjak. Tapi ketika Nabi sujud, ketika Nabi rukuk itu sudah mencukupi. Makanya mimbar bukan podium. Kalau mimbar dipahami podium, Nabi sholat di atas mimbar, berarti Nabi sholat di atas podium. Itu nggak jadi sujud. Nyuksur iya. Kalau mimbar dipahami podium, makanya mimbar nggak dipahami podium. Mimbar itu kayak undakan. Beberapa masjid sekarang sudah pakai lah, yang buat khatib itu naik 1, 2, 3 duduk. Nah itu persis kayak gitu. Persis sebetulnya mimbar yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat di atas mimbar. Tujuannya apa? Biar kelihatan sama para sahabat bagaimana praktek Nabi sholat. Dengan suara yang dijaharkan. Suaranya dijaharkan. Jadi Nabi menjaharkan bacaan sholat supaya kedengaran sama sahabat. Karena kalau nggak dijaharkan, siapa yang tahu sujudnya Nabi baca apa? Atau kalau Nabi tidak mempraktekkan, Nabi menyampaikan bacaan sujud begini, bacaan rukuk begini, itu di lain kesempatan. Tapi praktek itu akan pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka edukasi terhadap para sahabat ketika sedang sholat. Jadi saya ulang lagi bahwa Nabi sholat, para sahabat melihat. Pertanyaan kedua, penglihatan para sahabat kira-kira sama atau tidak? Semuanya kompak gitu. Rukun Nabi begini kompak, iya. Kemungkinan penglihatan para sahabat ada yang maksimal lihatnya, ada yang terbatas lihat. Makanya kenapa dalam praktek Nabi, dalam praktek sholat Nabi kok banyak perbedaan? Padahal yang jadi imam Nabi. Kenapa kok kesimpulannya jadi banyak beda? Karena Nabi yang sholat
untuk menyambut ke telunjuk. Ketika sholat batal, kehilangan wajib sholat lanjut, kehilangan sunnah sholat lanjut. Bedanya apa kehilangan wajib sholat dan kehilangan sunnah sholat? Kalau dua-duanya tetap lanjut. Penjelasan para ulama, kehilangan wajib sholat sujud sahwi, kehilangan sunnah sholat tidak perlu. Itu kaidahnya. Jadi kembali kepada kaidahnya, para sahabat melihatin Nabi, karena tidak mungkin Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli kalau para sahabat tidak melihat Nabi. Jadi nggak ketemu chemistry-nya. Bagaimana mungkin sahabat bisa melihat Nabi sholat kalau sahabat dipaksa harus ke tempat sujud? Kalian nggak boleh liatin saya, tapi sholat harus kayak saya. Kan sahabat bingung, ini maksudnya apa ini? Kami harus melihat ke tempat sujud, tapi di waktu yang sama kami harus melihat Nabi. Sholat itu sama kayak harus nengok ke kanan, di waktu yang sama harus nengok ke kiri, kan susah. Tengok kanan, tapi di waktu yang sama harus nengok kiri, kan susah. Nah itu diantara penjelasan para ulama. Jadi Nabi sholat, para sahabat melihat praktek Nabi sholat. Maka ada pandangan sahabat yang berbeda satu sama lain. Nah kembali ke pertanyaan, kalau sahabat A bilang sejajar dengan bahu, sahabat B bilang sejajar dengan telinga, kalau ditanya mana yang benar, terus jawabannya apa? Dua-duanya benar selama yang melihat itu adalah sahabat. Kecuali kalau Daniel Barkah ngaku-ngaku melihat Nabi sholat sejajar dengan telinga. Siapa saya? Gitu. Karena tidak mungkin Daniel Barkah bisa melihat praktek Nabi sholat. Kalau masih sanadnya nyambung ke sahabat, misalkan kata sahabat, ro'aitu Rasulullah, saya melihat Rasul, clear. Atau sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasul, clear. Kalau redaksi itu ada, maka penglihatan sahabat wajib diterima ketika sanadnya memang muttasil, sanadnya bersambung. Misalkan Daniel Barkah dari gurunya dari gurunya lagi itu sampai ke sahabat Abu Bakar misalkan. Maka redaksi itu harus diterima karena standarnya nyambung. Kecuali kalau ada yang missing link. Saya bilang dari Ustadz Fulan, padahal saya dengan Ustadz Fulan nggak pernah ketemu, itu lain persoalan. Karena akan dipertanyakan secara validitas. Itu dalam rangka muttasil sanad. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi Nabi SAW praktek sholatnya tetap begitu, tetapi dalam beberapa kesempatan Nabi memperlihatkan gerakan yang bisa jadi memang berbeda atau pandangan sahabat yang berbeda melihatnya. Saya ulang, bisa Nabi gerakan sholat Nabi yang berbeda atau penglihatan para sahabat yang berbeda. Nabi begitu-gitu aja sholatnya, cuman pandangan sahabat yang berbeda, tapi perbedaan pandangan sahabat masuk pada kalimat yang telah dibenarkan oleh redaksi hadis. Shollu kama ra'aitumuni, kalian lihat saya salat gimana? Begini, pakai. Kamu lihat saya gimana? Begitu, pakai. Karena kaidahnya kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Saya bandingkan pada redaksinya. Mungkin ke depan perlu ada whiteboard ya. Ada. Whiteboard. Kedengaran ini ya? Ada dua redaksi Pak. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang kedua redaksinya shollu kama usolli. Itu beda. Makanya saya perlu tulis supaya ketahuan redaksi bedanya di mana. Kemarin ada di situ. Enggak ada. Main anak-anak. Di atas kali Pak. Bagus. Di atas itu yang nah itu. Ada kan? Ada Ustaz. Ada. Wah, kayaknya tinggi nih. Nanti dibelok sama Pak. Ini yang salah saya kurang kiri. Nanti besok kita buat yang bebas. Tapi ada penghapusnya Pak. Selalu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini pandangan sahabat.
Bedakan dengan kalimat sallu, kama, usalli. Sallu, kama, usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Ulang. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang kedua, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Bedanya di mana Pak diksi? Yang pertama, ini yang kedua. Yang satu sepertinya harus sama ya. Yang kedua. Kalau yang kedua, Pak, pandangan seperti apapun, pokoknya yang menjadi subjek objeknya harus Nabi. Jadi tidak boleh beda dengan Nabi. Persis sama. Kalau di redaksi yang pertama ada keleluasaan yang Nabi berikan kepada para sahabat. Terserah sahabat. Yuk lihatnya gimana? Gini sudah. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua, ini 100% harus sama. Mau dilihat dari belakang, mau dilihat dari samping, mau dilihat dari atas, pokoknya usolli sebagaimana aku sholat. Tidak boleh ada perbedaan dengan Nabi. Tapi kalau solu kama ra'aitumuni usolli, Abu Bakar lihat begini, serah. Umar lihat begitu, serah. Ada ruang yang dibolehkan oleh Nabi. Itu makna kalimat ra'aitumuni. Ada ruang-ruang yang Nabi boleh. Selesai. Maka nanti para sahabat akan melihat cara Nabi sholat dan apa yang dilihat dipraktekkan. Bisa jadi praktek sahabat A dengan sahabat B dengan sahabat C beda. Bisa jadi. Tergantung apa yang dilihat. Tergantung engkau mana kalian. Tergantung. Contoh saya kasih sederhana. Ini Bapak random dulu Pak ya. Nabi kan tasyahud. Semuanya sepakat bahwa tasyahud itu dengan telunjuk. Bi usbu'aihi. Fa asyara bi usbu'aihi. Nabi berisyarat dengan telunjuk. Itu seluruh sahabat melihat Nabi isyarat dengan telunjuk. Ada sahabat yang melihat Nabi yuharrikuha yad'u biha. Nabi menggerak-gerakkan telunjuk. Ini saya gerak-gerakan dulu Pak. Tapi teknis menggerak-gerakan itu banyak pendapat di kalangan para ulama. Imam Malik muter atau kiri kanan. Imam Syafi'i sekali. Karena yuharikuha bukan menggerak-gerakan tapi menggerak. Beda ya? Menggerak-gerakan dengan menggerak. Menggerak-gerakan tuh ada repetisi. Beberapa kali nih. Tapi kalau menggerakkan sekali. Itu Imam Syafi'i. Makanya cuma sekali. Tapi imam yang lain, ya misalkan Imam Ahmad atau imam madhab yang lain menggerak-gerakan variasi. Ada yang naik turun, kiri kanan dan sekali. Yang jelas ada kalimat menggerakkan. Dari mana? Sahabat namanya Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr, kata Wa'il bin Hujr, yuharrikuha yad'u biha. Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya selama dia berdoa. Kata Wa'il bin Hujr. Kira-kira kalau paling mungkin bisa lihat telunjuk Nabi posisi duduk di mana? Samping kanan. Samping kanan. Doa ya. Gerak-gerak bersama. Yang saf kedua, saf ketiga, saf keempat, apalagi yang masuk nggak dapat. Kalau zaman Nabi sudah ada CCTV kelar rasanya. Kita kalian nggak ada masalah, nggak ada hilaf. Nah Nabi SAW sholat, kata Wa'il bin Hujr, saya bilang kata Wa'il bin Hujr menggerak-gerakkan telunjuknya. Maka praktek sahabat yang ikut kepada Wa'il bin Hujr semuanya menggerak-gerakkan telunjuk sesuai dengan apa yang mereka lihat. Naik turun, kiri kanan, sekali naik. Syekh Albani itu bergetar, bukan naik turun. Ini Syekh Albani. Yuharrikuhanya bergetar. Tahu dari mana? Jadi Syekh Albani punya murid-muridnya itu kalau sholat naik turun. Terus kata Syekh Albani, kamu tahu dari mana kalau yuharrikuha Nabi itu naik turun? Ya asumsi aja. Karena berarti kan bergerak akhirnya, kan tidak ada penegasan dari Nabi bergeraknya ke arah mana. Kan hadisnya kan yuharrikuha ya kok. Biha yang penting kan bergerak judulnya. Mau kayak gimana pun judulnya harus bergerak. Kata Syekh Albani,
Itu diantara beberapa penjelasan yuharrifuha. Wa'il bin Hujr dalilnya dari situ. Wa'il bin Hujr menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'un, tabi'in menyampaikan kepada generasi seterusnya sampailah ke zaman kita hari ini. Itu Wa'il bin Hujr. Sahabat yang lain totalnya ada 22 sahabat. Jadi banyak. Ternyata Nabi dalam penjelasan hadis yang disampaikan oleh 22 hadis, kata para sahabat, fa asyara bi usbu'ihi titik. Berisyarat dengan telunjuknya, tidak ada tambahan kalimat yuharrifu. Hanya fa asyara bi usbu'ihi titik saja. Ya sudah fa asyara saja. Sehingga kalau fa asyara bi usbu'ihi tanpa ada tambahan yuharrifu, berarti asumsinya adalah Nabi tidak menggerak-gerakkan telunjuk. Selesai. Dan itu ada 22 hadis. Saya ulang, ada 22 hadis. Jadi kalau mau dibandingkan 1 lawan 22. Kalau pertanyaan kembali, Wa'il bin Hujr yang benar lihat Nabi atau 20 sahabat yang lain? Semua benar. Maksudnya gitu. Jadi kalau masih ada referensi, kenapa dipermasalahkan? Selama masih ada referensi, ada kaul sahabat yang menyampaikan demikian, ya sudah. Kenapa kaidahnya memang solu kama ra'aitumuni usolli. Wong dikasih kebebasan bersama Nabi. Kenapa dipersulit dan dipersempit? Kalau Nabi sudah memberikan kebebasan, Nabi sudah memberikan kebebasan. Sahabat, lihat saya sholat. Kalau sekalian sudah lihat saya sholat, tidak usah konfirmasi, benar sudah. Karena Nabi kalau lihat sahabat salah sholat, Nabi itu nggak mungkin diem. Wallahi nggak mungkin diem. Ada sahabat salah sholat, saya pastikan Nabi tidak mungkin diem. Kan kalau Nabi sholat sunnah di dalam rumah, ada beberapa sahabat yang sholat sunnah di masjid. Contoh di kasus di zaman Nabi. Nabi sedang duduk di antara para sahabat. Ada sahabat baru masuk ke Masjid Nabawi, dia sholat samping Nabi. Nabi ngeliatin, tentunya karena Nabi sholatnya di samping Nabi. Sedang dilihatin sama Nabi. Selesai sholat salaman, Nabi salaman. Kemudian kata Nabi, ulang lagi sholatnya, nanti belum sholat. Sahabat ya karena yang nyuruh Nabi ya sholat kan, 2 kali dia sholat. Habis 2 kali sholat dia salaman lagi. Kata Nabi, sholat lagi ya, belum sholat nanti. Berarti sholat yang ketiga kali, sholat lagi yang ketiga kali. Selesai 3 kali sholat, nyamperin lagi, salaman lagi. Kata Nabi, kum fa innaka lam tusolli. Ente sholat lagi karena ente belum sholat. Sahabat menes wajar ya, 3 kali pas harus sholat. Saya mungkin 2 kali udah protes. Kata sahabat Rasul, saya ini sholat bisanya begini. Kalau memang saya salah, dia kasih tahu di mana letak salahnya, daripada nyuruh saya sholat terus. Toh sholat saya bakal tetap begini, nggak akan berubah sholat saya. Karena yang saya pahami begini. Kata Nabi SAW, kalau ruku tatma'inna raki'an. Boya tumaninah dalam rukuknya. Apabila sujud, boya sujudnya tumaninah. Duduknya tumaninah, qiyamnya tumaninah. Jadi ada ketidak tumaninahan yang dilakukan oleh sahabat ketika sholat dan Nabi tegur. Artinya Nabi tidak akan membiarkan sahabat yang ketika sholatnya salah. Selama sholat Nabi, para sahabat tidak dikoreksi sholatnya, berarti yang dira'aitumuni itu oleh Nabi dikonfirmasi benar. Karena kalau salah pasti bakal ditegur. Misalkan Pak Ilmi Hujr begini tangan, ngapain digerak-gerakin? Kan tidak ada literatur itu. Toh Nabi juga kan lihat para sahabat sholat. Bukan Nabi dilihat sahabat terus Nabi langsung meninggal, kan tidak. Nabi hidup dengan para sahabat sehingga mempraktekkan aktivitas sholat di tengah-tengah para sahabat. Nabi bisa melihat bagaimana praktek para sahabat sholat, maka Nabi mendiamkan, berarti Nabi setuju. Karena kalau Nabi tidak setuju pasti akan ada teguran. Itu kaidah. Kalau tidak ada teguran berarti safety, aman. Itu aja dulu. Hadis qaul kama. Hadirin khawat iman rahimakumullah. Jadi ketika Nabi SAW sudah memberikan kebebasan, maka tugas kita sederhana sebetulnya. Kalau ada riwayat yang di situ sanadnya bersambung, ada riwayat yang di situ sanadnya sampai kepada para sahabat, ada akwal dari sahabat, maka kita akan mencukupkan dengan ini dibolehkan. Itu kesimpulannya. Ya ada nggak dalilnya begitu? Ada ini, ya sudah. Ada nggak dalilnya begini? Ya sudah.
Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit, dan ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani, itu seperti memegang gilingan roti. Ini hadis dari Syekh Albani. Ada yang tahu gilingan roti gimana? Apa namanya? Gilingan roti tahu? Yang dari kayu lah. Iya. Gilingan roti ya. Yang buat bikin roti datar, gandum datar. Maka oleh Syekh Albani rahimahullahu taala hadis tadi dipahami ketika Nabi bangkit dari duduk atau dari sujud, maka posisi tangan Nabi mengepal. Hadisnya dari situ. Bila aji. Mengepal itu bisa apa namanya? Dari yang ini yang ditekuk. Kita kasih ilustrasi. Kalau Bapak punya gilingan di rumah, pakai. Gilingan itu cara megang gilingan itu begini atau begini? Saya tanya. Gilingan itu begini atau begini? Betul. Karena dalam hadis tidak ada penjelasan bagaimana keadaan tangan. Beda dengan isyarat. Isyarat itu Nabi menggenggam 3 jari. Maaf 2 jari. Kemudian dari tengah ketemu dengan ibu jari. Ini tasyahud Nabi. Seperti angka 50 dalam satu hadis yang lain. Ini tasyahud Nabi. Jadi sampai detail digambarkan oleh hadis. Tapi dengan bil ajin tadi yang memegang gilingan roti, itu kondisi tangan tidak diperjelas. Maka saya tanya, kalau orang pegang gilingan roti, itu gimana? Karena itu nanti menentukan bagaimana cara kita bangkit. Yang menekan tanah itu ininya atau ininya. Ya. Nah, ada juga yang tidak digenggam. Makanya nanti menggenggam saat bangkit dari sujud itu bukan hadis, Pak. Itu interpretasi terhadap hadis. Tidak akan itu. Karena Nabi hanya menyebutkan atau dalil hanya menyebutkan seperti orang memegang gilingan roti. Pertanyaannya bagaimana cara tangan pegang gilingan roti? Ada yang tidak di kepala. Saya sampai ngecek di YouTube, Pak. Ini serius. Saya sampai penelitian di YouTube. Saya ngecek bagaimana orang bikin adonan. Itu betul, Pak. Ada yang tidak digenggam. Ada yang tidak digenggam. Tapi juga ada yang digenggam. Tapi posisinya nggak ada yang begini, Pak. Semuanya begini. Sehingga nanti itu interpretasi. Syekh Albani memahami digenggam karena beliau mungkin melihat orang ada roti caranya digenggam. Tapi orang lain enggak, saya nggak digenggam gini doang. Udah kelar roti saya. Jago ya. Iya, mantap. Mana ini? Ada nanti di sini. Jadi nanti kita bedakan mana hadisnya, mana interpretasi terhadap hadis. Jangan sampai dihukumi sebagai hadis. Jadi itu interpretasi ulama dalam memahami hadis. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kita masuk ke poin materinya. Jadi kalau sudah dipahami bahwa praktek sholat itu sangat mungkin varian, banyak variannya dari satu sahabat ke sahabat yang lain. Selama mereka betul-betul mendapatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perbedaan-perbedaan tadi akan kita sikapi dengan kalimat ini boleh, itu boleh. Ini bisa jadi kayak tasahul, kayak meremehkan praktek sholat, tidak. Karena yang prinsipil pasti sama. Contoh yang prinsipil, tartib gerakan sholat pasti sama. Mustahil ada sahabat yang beda dalam tartib gerakan sholat. Habis takbiratul ihram ngapain? Sedekap. Habis sedekap ngapain? Ruku habis ruku? Tidak. Habis tidak sujud. Ada yang beda? Nggak mungkin. Karena itu prinsip. Tartibus sholat prinsip. Tidak boleh ada sujud dulu baru ruku, itu nggak bisa. Tidak mungkin ada sahabat bilang begitu, itu muskilah. Tapi kalau bicara yang perintilan, yang kecil-kecil tadi, masalah tasyahud, masalah sidekap, masalah tidak, apakah sidekap atau tidak, itu di ruang-ruang yang diizinkan berbeda. Karena yang prinsip tidak mungkin berbeda. Jumlah rakaat pasti sama.
bacaan dari satu gerakan-gerakan ini ada bacaan prinsipil. Karena tidak mungkin ada sahabat yang menyampaikan ruku itu nggak ada bacaan, itu nggak mungkin. Ruku pasti ada bacaannya. Tapi bicara apa bacaannya, muncul variasi. Ada yang subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla, jadi ke situ. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Mau itu monggo. Subhana rabbiyal azim, silakan. Mau pakai wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, monggo. Saya pribadi, saya doanya subuhun kudusun rabbul malaikati war. Tapi seluruh sahabat sepakat kalau ruku harus baca doa. Itu prinsipnya. Jadi kalau ruku diem, ngapain bang? Lamun aja lah. Nah, itu nggak mungkin. Tidak mungkin ada praktik sahabat demikian. Harus ada bacaan. Nah, bicara bacaannya apa? Variasi. Jadi kita akan bedakan mana yang prinsipil dalam sholat dan mana yang memang tidak prinsipil di dalam sholat. Yang sering dipermasalahkan oleh ulama hari ini, Pak, adalah permasalahan yang tidak prinsipil dalam sholat. Itu dipermasalahkan. Makanya perdebatan tidak kunjung selesai. Karena yang tidak prinsipil dipermasalahkan. Akhirnya yang nggak sholat liatin, susah ya jadi orang sholat, banyak debatan, mendingan gue sholat aja. Karena repot ya. Kalau kesimpulannya sampai segitunya, gara-gara lihat orang sholat debat mulu, akhirnya mending tidak usah sholat, kan bahaya gitu. Daripada mengotori hati itu menahan. Nah, jadi nikmati rahimakumullah, baru kita akan mulai, Pak. Ini kita mulai dari awal, mudah-mudahan kita bisa tidak harus berlama-lama Pak, sebetulnya karena gerakan sholat lebih relatif singkat dan ini mudah-mudahan bisa selesai dalam beberapa pertemuan. Kemudian saya akan bedakan Pak, antara bacaan dengan gerakan. Jadi kita fokus gerakan dulu. Saya nggak akan bahas bacaan. Misalkan begini bacaannya apa nggak saya bahas. Pokoknya awal ini pertama kita akan bahas gerakan. Jadi gerakan kita selesaikan dulu. Kalau sudah selesai, nanti kita punya beberapa informasi tentang gerakan sholat. Yang sudah kita pakai, yang lain yang dipakai oleh orang lain. Setidaknya, walaupun kita tidak random pakai semua gerakan, setidaknya kita sudah punya pilihan gerakan mana yang sudah biasa kita kerjakan. Dan yang kedua, kita akan punya sikap yang bijak ketika melihat gerakan sholat orang lain yang begini. Karena kita gitu. Gini ya. Karena dulu saya pernah mengalami kondisi tidak bijak. Dulu saya baru lulus dari mu'allim SMA. Saya afiliasikan pesantren ke mana? Persatuan Islam. Di Persatuan Islam, kalau tasyahud itu harus bergerak dan gerakannya naik turun sampai kencang. Bahkan kan dalam satu ulama sampai kayak orang mukul karena sedang mukulin setan. Jadi hadirin Fatimah rahimakumullah, saya selesai sholat ketika saya sholat pasti saya menggerakkan itu Pak. Ketika saya selesai dari sekolah. Singkat cerita Pak, saya sholat di sebuah masjid Agung besar. Saya sholat. Sebagaimana pendapat saya sih gerak-gerakin tangan saya, telunjuk saya. Di samping kanan saya mungkin tidak nyaman Pak dengan saya menggerak-gerakan telunjuk. Selesai sholat dia protes dong, pakai bahasa Sunda. Hore sholatnya, sampai mukul Pak. Hore sholatnya, curug diutak-utak, kemudian saya terjemahkan. Artinya apa? Ini kalau terjemahnya mah kayak enak maksudnya. Jadi kata sampingnya itu bercanda kamu dalam sholat, telunjuk kok digerak-gerakin ketika sedang sholat. Apalagi dia punya pendapat bahwa gerakan lebih dari 3 kali. Nah, kan dia menghukumi saya. Karena saya tidak bijak Pak mensikapinya, saya jawab pada emosi juga. Yang salah Bapak Pak. Nah, Bapak tinggal di curug hati. Pan Bapak kayak bukan curug. Kenapa Bapak liatin telunjuk saya? Kan Bapak juga punya telunjuk, jadi telunjuk Bapak. Kan itu kan jawaban tidak bijak. Akhirnya kan ribut berdua. Ribut berantem. Nah, saya kan juga gak enak kalau saya sebutin gak sah sholatnya atau batal. Bapak punya telunjuk, ngapain liatin telunjuk saya? Lihat aja sendiri telunjuk Bapak. Agak ragu dikit itu. Kan itu melengkapi sudah Pak. Sudah intonasinya gak enak, sikapnya belagu kan selesai sudah Pak. Kelar gitu. Nah itu saya pernah mengalami momen itu Pak, dan episode itu. Kenapa? Karena yang saya tahu redaksi ini cuma satu, ternyata ada ragam redaksi periwayatan dari Nabi. Hadirin Fatimah rahimakumullah, kita cicil.
Kita mulai dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, summa staqbil qiblah fakabbir." Ini ada kalimat yang harus dipahami. Kalimatnya idza qumta ila sholati, apabila kalian hendak sholat, qumta. Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, summa staqbil qiblah. Ada kalimat fas dan juga ada kalimat summa. Idza qumta. Giliran loh ya. Idza qumta ila shalat. Satu, ini ketentuan kalau harus sholat. Satu, faas bigil wudu. Faas bigil wudu. Jika kamu mau sholat, idza qumta ila sholati, faas bigil wudu, sempurnakan wudu, pakai fa. Faas bigil wudu. Yang kedua, summa, berubah. Summa takbilin, kiblat. Kemudian menghadap. Summa takbilin kiblat. Kemudian menghadap ke kiblat. Yang ketiga, fakabbir. Dan bertakbir. Ini perbedaannya, fa dan summa. Kalau kamu mau sholat, kata Nabi, satu, sempurnakan wudu. Jadi pembahasannya harus sempurna, bukan nyuruh wudu, tapi menyempurnakan wudu. Berarti Nabi tahu kalau ada wudu yang tidak sempurna. Nanti pertanyaannya, sudah sempurna kan wudu? Nah, yang kedua baru menggunakan kalimat summa. Kenapa bukan fa? Kenapa summa? Seperti Allah melihatkan orang wudu di zaman Nabi itu tempat wudu dengan masjid jauh, dan kita tidak disediakan kayak gitu, jauh. Berarti dari wudu sampai ke masjid butuh jeda waktu cukup lama. Maka penggunaan kalimatnya summa. Karena kalau pakai fa itu langsung tartib, selesai langsung, itu namanya fa. Al-ula, fal-ula. Step by step, jadi langsung. Tapi kalau pakai summa, dari wudu ada jeda, kan jalan, masuk masjid, siap-siap, itu pakai summa takbil qiblat. Setelah menghadap kiblat, pakai fa atau pakai summa? Fakabbir, maka langsung takbir. Di sini keluarlah kaidah bahwa kalau sudah menghadap kiblat tidak ada ucapan, tidak ada gerakan selain, sehingga ulama yang memahami ini menyimpulkan tidak ada bacaan apapun sebelum dimulainya takbir, karena menggunakan huruf fa, tidak ada catatan. Ini satu pendapat. Saya belum satu pendapat yang kedua. Yang ada sholli fardhu isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya dulu gak pernah belajar usul, karena di Persis nggak ada usul bid'ah. Tapi saya hafal Pak usul 5-5-nya. Saya hafalin di situ. Nah, jadi Fatimah rahimahumullah, berdasarkan pendapat pertama ini atau cara logika berpikir yang pertama ini, tidak ada bacaan sebelum takbir. Hatta bacaan apapun. Mau ta'awud, mau baca surat, mau baca usolli, mau baca doa, karena langsung fakat. Itu cara berpikir. Jadi kalau ada orang yang menolak melafadzkan niat, cara berpikirnya seperti ini, dan tolong hormati. Karena memang begitu cara berpikir. Jadi nggak bisa disalahkan. Kok bapak nggak niat sih? Sudah Pak. Kok nggak dilafadzkan? Nggak ada kalimat lafadz. Kenapa nggak ada? Repot. Karena memang cara berpikirnya tidak sama. Karena tidak memahami redaksional seperti ini yang dipahami oleh beberapa ulama yang tidak meyakini adanya melafadzkan niat. Kenapa? Karena fakabbir tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi bacaan, yang ada jeda antara menghadap kiblat dengan takbiratul ihram.
maka tidak ada lafaz niat, tidak ada doa, tidak ada bacaan yang lain selain menghadap kiblat. Allahu Akbar. Di sini selesai. Ya, break dulu. Pendapat pertama. Sudah. Habis bisa saya ambilkan pendapat kedua. Setelah itu alasan yang kedua adalah niat itu kan sudah unsur kesengajaan. Niat itu kan sengaja. Jadi kalau sudah sengaja ya tidak mesti ada informasi. Karena itu adalah kesengajaan. Sampai dibikin logika. Kalau orang dari rumahnya sudah pakai peci, sudah pakai baju koko, sudah pakai sarung, apa kira-kira bakal ke sawah? Itu secara logika sederhana. Kan pasti jawabannya akan ke sholat atau masjid. Sehingga oleh ulama yang pertama ini, selain alasan tadi sumastakbil kiblat fakabir, yang kedua karena niat adalah kesengajaan. Karena niat sudah ada unsur kesengajaan di dalamnya, maka tidak mungkin orang sudah berpakaian seperti mau sholat kemudian tidak jadi sholat. Secara logika sederhananya begitu. Jadi tidak mungkin ke sawah, tidak mungkin ke pasar, pasti akan ke tempat sholat. Itu alasan yang kedua, karena niat adalah kesengajaan. Yang ketiga yang paling krusial adalah karena lafaz usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbila qiblati adaan lillahi ta'ala tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi. Tidak ada praktek di kalangan para sahabat. Tidak ada praktek di kalangan tabi'in. Ulang, tidak ada praktek di zaman Nabi, praktek sahabat dan praktek tabi'in. Adapun di kalangan tabi'in baru ada. Ulangi, kalangan tabi'in baru ada. Makanya Imam Syafi'i beliau menulis dalam satu kitabnya wa yustahabbu ayyulaffadhu an-niyyah, dan dianjurkan melafadzkan niat. Itu Imam Syafi'i. Jadi Nabi tidak ada, sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, baru muncul di zaman Imam Syafi'i. Jadi alasan kenapa tidak melafadzkannya, satu, sumastakbil kibata fakabir, kalimat fa menafikan ada gerakan atau bacaan yang lain, pokoknya langsung takbir. Yang kedua, karena niat adalah unsur kesengajaan, maka tidak usah ada informasi yang disampaikan, karena itu sudah disengaja. Yang ketiga, karena Nabi, sahabat dan tabi'in tidak mempraktekkan. Alasan ulama yang pertama. Alasan ulama yang kedua yang membolehkan, ini sebagai penutup. Kenapa kok dibolehkan melafadzkan niat? Satu, betul niat itu adalah kesengajaan, tapi tidak hanya sekedar itu. Saya tanya nih, kalau kita sholat di waktu isya, tapi niatnya sholat maghrib, sah tidak? Sah kalau jamaah. Ya kalau jamaah. Oh, ini tidak ada jamaah. Pokoknya dia sholat di waktu isya, tapi niatnya maghrib. Jadi salah menentukan sholatnya. Salah menentukan. Harusnya ini isya, tapi dia karena mungkin baru bangun tidur atau gimana, dia kepikirannya maghrib. Pertanyaannya, sholat yang dilakukan niatnya maghrib padahal isya sah atau tidak? Sholat sendirian ya. Tapi sholat yang dilakukannya 4 rakaat, sholat isya gitu. Nah, dia tetap 3 rakaat. Salah niat aja. Ya, memang dia meyakini ini maghrib. Oh, berarti sholatnya maghrib juga. Tapi di waktu isya. Dan dia memang belum sholat maghrib. Nggak ada normal, nggak sama, nggak apa. Kan ada orang begitu Pak. Orang itu sampai dia sholat duhur padahal di waktu asar itu selesai. Jam berapa sekarang? Jam 4. Asar dong. Ih, saya tadi duhur. Yang jadi pertanyaan, apakah sholat duhur yang dilaksanakan di waktu asar, yang seharusnya sholat asar, tapi dia sholat duhur? Pertanyaannya, apakah kasus orang seperti ini sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Tapi Allah Maha Pengampun. Ini kalau Allah semuanya Maha Pengampun selesai. Dia sholat asar, dan dia sholat duhur padahal di waktu asar, atau dibalik Pak, dia sholat asar di waktu duhur. Dia pikir ini sudah asar padahal masih duhur. Dia sholatlah duhur. Dia sholat asar di waktu duhur. Para ulama mengkaji Pak, kalau dia salah menentukan sholat dalam niatnya, maka sholatnya tidak sah. Itu komentar para ulama. Berarti harus diulang. Kan gitu Pak. Untuk mengantisipasi hal itu harus ada formula. Harus ada sesuatu yang bisa meminimalisir praktek tadi. Kesalahan dalam menentukan sholat. Ya, ini indikatornya itu.
Karena muncul fenomena orang salah ketika sholat. Dia sholat duhur padahal di waktu asar. Dia sholat asar padahal masih duhur. Nah, untuk meminimalisir praktek miss begini seperti itu, maka dimunculkanlah formula. Saya terjemahkan Pak redaksinya. Usolli fardhu duhri. Saya sholat fardu, sholatnya sholat duhur. Kan dia dengar duhur. Oh iya duhur. Oh, asar ternyata. Ganti nih ya. Usolli fardhu asri, itu maksud saya. Jadi indikator lafaz ini tidak ujug-ujug muncul, tapi punya perangkat. Karena muncul fenomenanya orang salah sholat, salah menentukan ini sholat apa. Dan itu dibahas pada dalam usul fikih. Bahwa salah dalam menentukan sholat itu membatalkan sholat. Nanti dalam usul fikih ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bish syak, ini masalahnya, atau maqasidul lafzi ala niyatin lafzi. Itu masalahnya, atau dibahas cukup panjang dalam usul fikih, sehingga kalau orang itu salah menentukan ini sholat apa, sholat asar padahal duhur, maka tidak sah sholatnya dan harus diulang. Kan pertanyaannya gini, ada nggak yang mengulang sholat ketika sudah tahu ini tidak sah? Allah maha pengampun. Ya pada akhirnya gitu Pak. Nah, untuk meminimalisir hal itu, Pak, ini kan kita preventif bukan kuratif ya. Ini kita kan preventif. Nah, untuk preventif maka para ulama bikin formula. Kenapa di zaman Nabi itu tidak ada? Nggak ada kasus begitu Pak. Di zaman sahabat nggak ada kasus begitu. Zaman tabi'in nggak ada kasus. Islam makin banyak, Islam makin diterima oleh banyak pihak. Tidak semua orang ngajinya kayak sahabat. Saya ulang, tidak semua orang yang masuk Islam di zaman Imam Syafi'i semuanya sekualitas sahabat. Ada yang baru masuk Islam, ada yang mantan preman, ada yang mantan apa, banyak mantan lah. Ini sholat apa ya? Berlama, Allah apa? Nah, maka formula muncul. Ini kalau dibaca secara kronologis, maka Imam Syafi'i usolli fardhu duhri atau usolli fardhu ashri, itu harus disebutkan supaya sholatnya sah, tidak sampai terjebak dengan lupa. Itu satu poin. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Kenapa harus pakai kalimat adaan? Ada dua kalimat tadi, pengganti adaan adalah qada'an. Pernah tidak kita sholat bukan pada waktunya? Misalkan kesiangan, tidur jam 11, bangun jam 4, berarti kita tidak sholat zuhur. Ketika sholat di waktu jam 4 tadi, redaksinya berubah, bukan adaan. Karena adaan itu pelaksanaan sholat pada waktunya. Nah, kalau sholat yang dilakukan bukan pada waktunya, namanya apa? Qadha. Dirubah redaksi. Jadi munculnya kalimat adaan qadhaan tidak ujuk-ujuk ngapain ini udah iseng aja lah. Itu ada perangkat metodologis yang dibuat oleh para ulama. Satu, sehingga ada adaan dan qadhaan. Kalau saya tidur jam 11 bangun jam 4, maka saya akan menyebutkan qadhaan jawab. Ini qadha. Kenapa? Duhur tadi saya nggak sempat. Kenapa? Tidur. Enggak itu. Maka sholat duhur di waktu asar menjadi qadhaan laisa adaan, karena adaan harus pada waktunya. Waktu sholat nanti kita bahas waktu satu di mana saja. Dari sebelum gerakan nanti kita ke waktu sholat. Hadirin Fatimah rahimakumullah, lanjut Pak. Adaan lillahi ta'ala. Kata ulama yang kedua, betul niat itu kesengajaan, tapi bukan hanya itu Pak. Saya kasih ilustrasi. Saya sholat itu tidak biasa berjamaah di masjid. Bisa. Datang istri saya, Bang, nanti malam Babe datang Bang dari kampung. Ntar ajakin Babe sholat di masjid. Malu sama Babe. Padahal saya tidak biasa ke masjid. Datang sama mertua saya. Saya udah dandan Bang, udah rapi. Be, ke masjid. Oh siap. Dalam hati saya ngedumel, ini kalau gak ada Babe nih, gak berangkat saya. Karena kebetulan ada Babe. Pertanyaan saya, niat saya sholat di masjid karena Allah atau karena mertua? Karena istri sih. Karena istri. Artinya ada selain Allah.
Allah. Ada selain Allah. Kita bahas lah. Sholat yang dilakukan orientasinya bukan karena Allah, namanya tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas. Jadi tidak. Karena niatnya bukan karena gak enak sama tetangga. Kenapa harus pakai redaksi lillahi ta'ala? Karena kasus sholat misorientasi terjadi di zaman Imam Syafi'i. Nah, ya. Niatnya udah nilai ta'ala, tapi kan dalam hati orang nggak tahu ya. Betul. Mungkin tetap aja ada rasa Betul. ingin dipuji lah dan segala macamnya, itu gimana? Nah, semua sepakat Pak bahwa tempat niat itu di hati. Terus fungsi melafadzkan apa? Kalau niat tetap di hati. Dalam bahasa Fathul Mu'in, dalam bahasa I'anatul Talibin, di kitab I'anatul Talibin, fungsi melafadzkan niat adalah liyusa'idal qalb, untuk menguatkan hati. Hati kita kan karena mertua tadi pas ngadep nih, karena mertua nggak sah. Sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati ada lillah kita. Itu dikuatkan. Sama kayak orang punya keraguan, kemudian kamu bisa gitu. Kan itu dalam rangka membantu menguatkan hati. Coba kalau kamu nggak bakalan bisa, nah selesai sudah. Anak mau loncat, kamu nggak bakalan bisa, nah udah nggak usah, udah. Jangan mati, kamu mati. Itu nggak akan jadi. Maka kalimat itu menguatkan hati. Itu komentar para ulama. Jadi melafadzkan itu tidak ujuk-ujuk muncul, tapi dia punya perangkat metodologis sehingga keluarlah produk usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Kalimat niatnya ada pada kalimat lillahi ta'ala. Satu, ditentukan ini sholat apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur. Kemudian yang kedua, ini karena siapa ya? Adaan atau kodoan? Adaan. Karena dilaksanakan pada waktunya. Dan yang terakhir, ini karena siapa? Karena Allah. Jadi urusan niat bukan karena sengaja saja. Ketika disebut niat itu, sholat ini karena siapa? Nah, untuk menjawab sholat ini karena siapa, itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi yang satu memahami niat sebatas kesengajaan, udah pakai peci, udah pakai baju koko, itu sudah niat berarti. Karena kalau tidak ada niat berarti dilakukan tanpa sadar. Padahal oleh ulama yang lain, niat tidak hanya bicara kesengajaan, niat itu berbicara tentang orientasi. Karena siapa? Maka perlu ada redaksi yang menegaskan ini karena Allah. Karena jelas itu clear, semua ulama sepakat bahwa kalau sholat tidak dilakukan karena Allah, lam yuqbal. Dalam surat Al-Muluk ayat pertama kedua, alladzi khalaqal mauta, ayat kedua ada kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala dijelaskan oleh Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala itu dua indikator, akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Berarti kalau tidak ikhlas, kata Fudail bin Iyad, lam yuqbal. Kalau dalam hati ada karena mertua, ada karena orang tua, ada karena istri, lam yuqbal. Maka untuk mengantisipasi hal itu, para ulama menegaskan baca lillahi liyusa'idal. Karena bisa jadi kan, betul ada orang yang awalnya niat karena Allah, belum nikah, pas masuk ada calon mertua, wah, udah rutin Pak rajin. Allahnya kan beda Pak, itu Allah karena ada calon mertua bisa. Sehingga perubahan orientasi muncul. Terus bagaimana kalau berubah orientasi, awalnya baik, benar orientasi karena Allah, nyampe masjid kok jadi berubah? Liyusa'idal qalb. Dalam bahasa Imam Ibnu Qayyim, tajdidun niyyah, diperbaharui niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim kalau mau sholat itu di awal pastikan niatnya benar walaupun tidak dilafadzkan. Ketika sedang sholat dijaga kontinuitas hatinya, stabilitas hatinya. Pasca sholat pun dipastikan niatnya tetap karena Allah. Jadi niat itu di awal ketika dilakukan dan pasca dilakukan. Itu Imam Ibnu Qayyim walaupun tanpa melafadzkan niat. Ini kan beda kualitas ilmu saja. Orang awam kan tidak sekualitas Imam Ibnu Qayyim. Maka perlu kata Imam Syafi'i, makanya nanti penjelasan Imam Syafi'i, bagi yang was-was hatinya terhadap niat yang dia miliki, wa yustahabbu ayyulaffadhun niyyah, maka dianjurkan melafadzkan. Bagi yang tapi ke bagi yang stabil, yang aman-aman saja, tidak usah pakai niat.
Sebetulnya begitu Pak kronologis melafalkan niat. Berarti dua-duanya benar Ustaz. Dalam kacamata masing-masing. Tapi kalau didiskusikan pasti yang tidak niat, tidak melafalkan niat pasti akan menyalahkan. Itu praktik kita sekarang Pak. Jadi kondisi kita hari ini, orang itu terjebak dengan produk hukum tapi tidak mau menganalisa metodologi hukum. Sehingga yang muncul adalah yang pendapat kedua tadi itu menganjurkan, Imam Syafi'i itu menganjurkan, mewajibkan, bukan menganjurkan, hukum syara, bukan. bukan. Karena kan itu di luar sholat, kecuali kalau di dalam sholat itu baru. Makanya para ulama, nah lanjutannya, kan ini Nabi tidak mempraktekkan, tidak ada kasus masalah niat di zaman Nabi. Di zaman sahabat nggak ada kasus. Di zaman Imam Syafi'i yang banyak kasus. Orang niatnya karena macam-macam gitu. Kata Imam Syafi'i nggak beres nih umat kalau begini didiemin. Masanya kualitasnya tidak sekualitas sahabat, maka dibuatlah produk seperti ini. Jadi itu dalam rangka anjuran bukan kewajiban. Makanya nanti bagi yang mempraktikkan talafut niat monggo. Tapi tidak harus menyalahkan yang tidak melafalkan. Jangan mengatakan mereka tidak berniat. Nggak ada kaidah demikian. Masing-masing menghormati saja. Yang tidak melafalkan niat pun ketika mendengar ada orang yang melafalkannya, mungkin hatinya butuh penguat sehingga ini memang lillahi ta'ala supaya didudukkan persoalannya. Sehingga kan bisa santai-santai saja. Mau pakai lafaz niat, mau tidak silakan. Saya pribadi Pak, dalam beberapa kali saya tidak melafalkan niat. Terutama sholat-sholat sunnah yang tidak kelihatan sama orang. Karena tidak ada kegelisahan, kekhawatiran riaknya gitu. Nggak ada orang. Makanya sholat sunnah itu kan beberapa praktik di zaman Nabi, bahkan hampir seluruhnya gitu. Nabi lakukannya di dalam rumah karena peran ruang untuk riaknya nggak ada. Beda dengan sholat berjamaah. Ruang-ruang itu ada. Sholat malam sendirian, nggak ada yang tahu kecuali kalau update status itu lebih persoalan. Itu lain masalah. Itu lain ini tidak sampai begitu lah ya, dia sholat saja itu nggak ada yang tahu kan, itu lebih relatif saja. Sehingga tidak harus ada kekhawatiran atau anjuran melafalkan Selfie enggak satu saja. Baik, ada pertanyaan Pak sebelum saya tutup. Kita cuma dulu segitu lah, nanti kita lanjut. Ustaz mau nanya, tapi singkat aja jawabannya. Apakah nanti kan dari itu apakah nanti dibahas semua gerakan dalam sholat itu ada maknanya atau Itu mungkin the next moment Pak itu. ada dari dibahas? Pembahasan itu tidak bisa dikaji dalam literatur klasik Pak. Karena dalam literatur klasik tidak begitu diperdalam. Mungkin kontemporer pembahasannya. Misalkan gerakan takbiratul ihram, paru-paru mengembang, udara masuk, itu pembahasan kontemporer. Ketika sholat melalui pendekatan ilmu sains. Bisa Nabi sujud itu kan menumpuk sebagainya. Menumpuk tumpuan dalam sujud itu bukan kening, tangan. Jadi kalau dikening, keningnya bakal terluka sehingga memberikan tanda. Yang hitam-hitam itu. Cek saja Pak. Saya tanya Nabi keningnya hitam tidak? Saya belum pernah dengar sih. Ada riwayat, ada. Bukan. Kening Nabi itu putih bersih. Riwayat. Nanti silakan cek Pak dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, kening Nabi itu lebar dan putih. Artinya tidak ada tanda. Maksud saya bukan kajian ya. Maksudnya bukan maknanya ini setelah dikaji ternyata fungsinya ini gitu. Ya. Tapi dari Rasul dulu itu apa sih maknanya gitu, misalnya takbir harus di sini. Oh, itu berarti bukan pendekatan sayanya gitu. Tapi yang tersirat dari itu ya. Tidak ada penjelasan detail seperti itu. Jadi nanti ibadah itu tauqifi, praktik Nabi begini. Ya. Memang ada dalam tradisi tasawuf misalkan, itu kan dikembangkan oleh teman-teman tasawuf bahwa gerakan yang tersurat selalu mengandung yang tersirat. Ada amal zahir selalu mengandung amal batin. Nanti dikaji batinnya. Itu dalam pembahasan kontemporer. Nah, di zaman dulu dah, pokoknya kata Nabi begini. Ya, makanya kan dari kecil kita Tapi ya tahunya gerakannya jelasnya pasti gitu. Hah? Apa mungkin gini Ustaz, setiap yang disampaikan Nabi pasti di belakangnya ada hikmah. Nah, itu makanya pendekatan tadi. Nah, kesini nih baru. Contoh Pengembangan. kayak
zaman dulu orang kan nggak tahu tuh apa kalau lebah itu ada ratunya, ya kan gitu ya. Padahal dalam Al-Quran tapi tersirat nggak tahu surat. Setelah diteliti kesini baru ketahuan kalau lebah itu ratu bukan raja. Mungkin begitu ya. Ya itu kan Ya, setelah itu. dikaji kan. Maksudnya waktu dulu zaman Rasul pertama kali Pasti sholat ada. itu kenapa mesti begini apa? Tidak ada literatur. Makanya nanti referensinya nggak bisa kitab klasik Pak itu, nggak ketemu di kitab klasik. Kitab klasik akan berkutat pada fikihnya, fikih. Saya kan kalau misalnya kita paham gitu ngapa-ngapain mungkin bisa bantu lebih khusus gitu. Paling kalau penjelasan para ulama klasik di pemanaan bacaan, pemanaan bacaan kan sampai ada kaidah gini Pak. Ini kalau pakai surat An-Nisa ya ayat ke 43 ya atau 45. Ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan deketin sholat kamu kalau kamu lagi mabuk. Lanjutannya hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi mengetahui apa yang dibaca itu bagian dari keabsahan sholat dan kesempurnaan sholat. Karena kalau tidak paham apa yang dia ucapkan akan dihukumi sama kayak orang mabuk. Kan orang dulu kan ngigo, jadi kan meracau gitu. Allahu Akbar. Nabi baca Fatihah dia ngomong apa? Itu kasus di zaman Nabi. Maka muncullah kalimat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau kamu mau sholat jangan mabok dulu, nanti sholatnya jadi ngaco. Sampai kamu sadar apa yang kamu omongin, karena orang mabok tidak sadar apa yang dia omongin. Dia tidak paham apa yang dia omongin. Mabuknya setelah sholat dulu. Betul, betul. Itu ayat itu menegaskan hukum maboknya setelah sholat. Kan pelarangan mabok itu kan ada 3 tahapan. Pertama, surat Al-Baqarah ya, yas'alunaka 'anil khamr. Maka saat itu tidak ada pelarangan mabok. Kasus muncul, Nabi sholat, makmum mabok. Kata Nabi, jangan mabok kalau mau sholat. Maboknya habis sholat. Maka dipraktekkan, maboknya habis sholat. Sampai akhirnya muncul Umar bin Khattab. Ya, berdua. Umar bin Khattab protes, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah ini kayaknya kok hukum begini amat ya, kayaknya enggak match banget lah dengan kita, fitrah kita. Maka turunlah surat At-Taubah ayat 90, Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalish fajtanibuhu, menjadi dalil haramnya. Jadi tahap. Jadi penerapan syariat memang tidak langsung ujug-ujug, itu ada tadarruj, ada tahapan, ada proses, ada gradasi. Nah kembali ke tadi, jadi kenapa kok Nabi melarang mabok sebelum sholat? Karena orang yang sholat sambil mabok dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Maka nanti jadi kaidah, kalau sholat ingin berkualitas, pahami isinya. Kalau orang tidak paham isinya, dia membaca sesuatu seperti ya, karena tidak paham seperti orang yang mabok nanti. Kalau ngantuk, Ustaz. Kenapa? Ngantuk. Misalkan sholat ngantuk, lanjut atau bagaimana atau gimana? Ya, Sah nggak? Orang mabuk tadi. Nabi, ini pesan Nabi. Hadis sahih Pak ya. Kata Nabi, kalau kita mau sholat dan dalam keadaan ngantuk, hilangkan dulu ngantuknya. Tidak kunjung hilang, maka tidur saja. Jadi sholatnya nanti ditunda ketika bangun. Itu rusuh dari Nabi. Jadi ketika sholat ngantuk khawatir malah nanti rusak di bacaan, rusak di gerakan, ya. Tidak khusyuk lagi sholat. sering lihat itu. Atau sujudnya lama, betul. Kirain doanya lama ya, ternyata ngorok. Daus nudon. Orang biasa kan masih sujud. Itu kata Nabi, hilangkan dulu rasa ngantuknya. Itu kan caranya banyak, bisa lari dulu atau minum kopi atau apalah ya, merefresh supaya tidak ngantuk, atau nyiram kepala pakai air. Kalau itu tidak kunjung hilang juga, ini ngantuk berat, betul-betul berat, maka tidur kata Nabi. Kapan sholatnya? Habis bangun. Mudah-mudahan bangun aja. Ya mudah-mudahan bangun. Ini udah tidur kalau bangun. Jadi prinsip syariat itu Nabi tidak pernah sampai menghilangkan sisi manusiawi. Nanti dalam bab waktu, Duhur dan Isya boleh ditangguhkan pelaksanaannya. Itu Nabi sangat memikirkan
kaidah manusia saat itu. Di zaman Nabi kan Masjid Nabawi tidak beratap, panas ya kepanasan, hujan ya hujan. Duhur itu kan sholat di waktu panas sangat terik, panas matahari terasa oleh para sahabat. Kata Nabi, abridu, dinginin dulu. Berarti sholatnya ditunda. Jadi tidak di awal waktu duhurnya, tunda sejam, si panas, setengah jam lagi baru sholat. Kenapa nunggu dingin? Nabi ingin menjaga kualitas sholat para sahabat. Karena kalau kepanasan pasti tidak khusyuk, pengen buru-buru selesai. Di lain waktu Pak, Nabi ketika Nabi sholat jadi imam, ada siapa? Ada anak-anak nangis. Nabi sholat, anak-anak nangis. Tadinya Nabi pengen bacaan yang panjang. Dengar anak nangis, jamaah nangis, Nabi menyegerakan bacaannya. Kenapa? Karena Nabi khawatir membuat ibunya gelisah, juga mengganggu yang lain salatnya, karena dengan suara tangisan. Nabi sholat memikirkan nilai-nilai itu. Bahkan di lain kesempatan kalau sholat berjamaah, bacaan itu harus diringankan, ditakhfif, diringankan. Kenapa? Karena jamaah itu ada yang tua sehingga tidak kuat berdiri lama, ada yang sakit sehingga tidak kuat berdiri lama, ada yang punya hajat sampai orang punya keperluan. Itu oleh Nabi difikirkan supaya jangan sampai dia sholat nilai pinjam. Iya Nabi. Tinggal nanti gini Pak, tinggal nanti begini, ukuran panjang Nabi dengan kita sama atau tidak? Karena Nabi itu tidak pernah memasukkan Sabi Isma Rabbikal A'la sebagai surat yang panjang. Nabi itu panjang itu Al-Baqarah ya. Jadi selain Nabi keliru jadi, wah ini Ustaz gak boleh panjang-panjang gitu. Di zaman Nabi itu segini masih sangat pendek. Ini kalau Al-Baqarah gitu, satu surat itu zaman. Jadi Nabi selalu memikirkan nilai-nilai manusiawi. Isyanya belum pada kumpul sahabat. Kan masih Isya itu kan ada yang punya hajat, keperluan atau segala macam, habis makan, ada mungkin istirahat dulu atau apa gitu. Jadi Nabi nunggu kumpul penuh. Setelah kumpul penuh, ternyata waktu sholatnya mendekati tengah malam. Nabi puji para sahabat, waktu segini itu paling afdol sholat Isya. Jam segini ya? Setengah mendekati tengah malam. Tapi kan agak susah maksudnya sholat mendekati tengah malam itu kan butuh ekstra. Dan para sahabat mungkin sebagian ada yang tidur dulu, ada yang rebahan dulu, baru nanti isyanya mendekati tengah malam. Itu Nabi selalu melihat hal itu, praktek sholat itu. Jadi tidak sampai sholat itu betul-betul pokoknya harus begini, sehingga nilai-nilai manusiawi terbengkalai. Ada kaidah-kaidah manusiawi yang tetap Nabi tegakkan. Allah. Ada lagi? Sudah cukup Ustaz, sudah jam 8. Jadi ditutup aja. Baik hadirin ikhwatinan rahimakumullah, kita baru masuk di melafadzkan niat. Sebagai penutup bahwa boleh bagi yang mau melafadzkan niat silakan dengan kondisi hati was-was dan perlu ada penegasan ini lillahi ta'ala dan memastikan bahwa ini sholat yang dimaksud tidak salah. Yang kedua bagi yang tidak pun tidak jadi masalah tentunya karena memang jika sudah yakin ini sholat apa dan sudah yakin ini karena Allah Azza wa Jalla maka tidak mesti ada yang dilafadzkan kalau memang hati sudah cukup yakin. Yang kedua, gerakan sholat akan sangat banyak variannya tergantung bagaimana para sahabat melihat gerakan sholat Nabi. Dan Nabi telah memberikan legalitas atau legitimasi terhadap pandangan para sahabat sehingga pandangan sesulit apapun, mungkin seunik apapun yang dilihat oleh para sahabat, maka legitimasi dari Nabi sudah diberikan. Selama kita punya referensi yang nyantol ke sahabat, maka praktik tersebut boleh diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan untuk kajian kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.